still alive, baby? Halo Sobat ML, gimana kabar kalian? Saya doakan semua kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Mr. and Mrs. Smith. Film ini dibintangi oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie, mengisahkan tentang pasangan suami istri yang saling merahasiakan identitasnya sebagai pembunuh bayaran, yang pada akhirnya mereka berupaya untuk saling membunuh. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita saksikan keseruan filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan pasangan suami istri bernama Jane dan John Smith sedang diwawancara oleh seseorang dan mereka telah menikah selama 5 atau 6 tahun. Kemudian mereka berdua bercerita saat pertama kali bertemu. Saat John sedang minum di sebuah kafe di Kolombia, tiba-tiba ada anggota polisi yang sedang mencari turis yang bepergian sendirian yang telah meledakkan mobil barakuda. Lalu John ditanya oleh polisi tersebut, "Apakah Anda sendirian?" John yang melihat Jane, ia langsung menjawab kalau ia pergi berdua. Hal itu ia lakukan hanya untuk menghindari polisi. Dan disitulah saat awal perkenalan mereka berdua. Kemudian mereka berdua lanjut pergi bersama ke sebuah pasar malam dan bermain permainan tembak-tembakan. Di situ Jane pura-pura tidak bisa menembak. Lalu giliran John yang menembak, ia mengenai semua sasaran dengan tepat dan mendapatkan hadiah boneka kecil. Jane yang seakan tidak terima mencoba menembak ulang dan ia berhasil membidik dan mengenai semua sasaran dengan tepat. Dan di lain hari, sambil latihan tinju, John bercerita kepada temannya bernama Eddie. Ia berencana akan menikahi Jane meski baru mengenal 6 minggu. Dan Jane pun sama, curhat ke temannya bernama Jasmine bahwa ia akan menikah dengan John yang berprofesi sebagai kontraktor. Di sini Jane juga memiliki pekerjaan berprofesi sebagai ahli server. Dan setelah 5 tahun menikah, kondisi rumah tangga mulai membosankan. Saat hendak tidur, hanya sekedar minta untuk mematikan lampu, Jane menjawab dengan ketus. Dan saat makan malam, hanya sekedar minta diambilkan garam, Jane kembali menjawab dengan ketus. Kemudian Jane pura-pura meminta izin akan pergi ke kantornya dengan alasan di kantornya ada beberapa orang merusak server di kantor pengacara pusat kota. John memberitahu kalau malam ini ada janji dengan keluarga tetangga. Jane pun beralasan hanya pergi sebentar dan akan tetap bisa hadir di keluarga tetangga. Mereka berdua sebenarnya sama-sama pergi, tapi ke tempat yang berbeda. Jane pergi ke hotel dan John pergi untuk menemui seseorang bernama Lucky dan ia punya misi untuk membunuhnya. John berpura-pura ikut main poker dan setelah Lucky datang, ia langsung membunuhnya. Were you lucky? Yeah. No kidding. Job. Sedangkan Jane, ia punya misi untuk membunuh seseorang bernama Racin. Setelah ia berhasil membunuhnya, ia kabur dan terjun dari hotel. He's down. Mereka berdua sama-sama saling memiliki tempat rahasia penyimpanan senjata. John menyimpan senjata di bawah gudang, sedangkan Jane menyimpan senjata di dalam oven. Tapi mereka berdua tidak saling mengetahui tempat rahasia tersebut. Kemudian John pergi ke kantornya, dan ternyata kantor kontraktornya hanya kedok. Setelah semua ruangan tertutup, ia mendapatkan perintah untuk memburu seseorang bernama Benjamin Dance. Dia merupakan ancaman bagi perusahaan, dan dia adalah tahanan DIA, dan dia akan dipindahkan dengan helikopter dari perbatasan Meksiko. Dan anehnya, Jane juga mendapatkan perintah yang sama, yaitu memburu Benjamin Dance di perbatasan Meksiko. Dan inilah Benjamin Dance. Ia dijaga dengan ketat, dan Jane sudah menunggu bersiap-siap di perbatasan.
Ia juga sudah menyiapkan jebakan bom di tengah jalan. Namun Jane kaget dengan kedatangan seseorang dan merusak jebakan. Ia tidak tahu kalau itu adalah John. Melihat orang tersebut membawa senjata bazooka, Jane langsung menembak pria tersebut. John pun balik menembak dengan senjata bazooka dan membuat tempat itu hancur. Rencana John ternyata gagal. Benjamin Dance berhasil selamat dari bom. Itu dikarenakan ada seseorang yang seperti berusaha menggagalkan rencananya, dan ia lalu melihat seorang wanita kabur dengan mengendarai motor. John penasaran siapa sebenarnya wanita tersebut, dan ia mencari petunjuk dan menemukan sebuah laptop. Walaupun sudah rusak, ia tetap membawanya dan akan diteliti. Jane juga kesal, rencananya telah gagal, dan ia akan mencari tahu siapa sebenarnya seorang pria yang telah menggagalkan rencananya. Kemudian bosnya menelpon. Jane diperintahkan, dalam misi ini tidak boleh ada saksi mata. Jika ada saksi mata, aturannya adalah harus dilenyapkan, dan Jane diberi waktu hanya 48 jam saja. Lalu John pergi menemui temannya bernama Gwen. John minta ke Gwen untuk melacak siapa pemilik laptop tersebut. Dan ditemukan alamat pemilik laptop tersebut, yaitu di Lexington 570 ruang 5003 di New York. Dan saat John mendatangi alamat tersebut, ia terkejut. Ternyata itu adalah kantor Jane Smith, istrinya. Sementara Jane juga melihat di kamera, dan ia mencurigai kalau pria yang di perbatasan adalah John, suaminya sendiri. Kemudian mereka berdua bertemu di rumah untuk makan malam. John diberi minum, tapi ia membuangnya. Ia curiga ada racun di minuman tersebut. Lalu John mengambil pisau dan menaruhnya di jas, tapi Jane membawa pisau lagi. Dan John mengambil pisau yang dipegang Jane dengan pura-pura ia saja yang memotong dagingnya. Tapi Jane mengeluarkan pisau lagi. Makan malam kali ini, mereka berdua saling menatap dengan tatapan yang saling curiga. Kemudian John mencoba mengetes kecepatan Jane dengan menjatuhkan sebuah botol. Dan benar saja, Jane dengan cepat dan refleks menangkap botol tersebut. Setelah itu, Jane langsung kabur membawa mobil dan John lari mengejarnya. Namun John terpeleset dan terjatuh, dan ia tidak sengaja menembak mobil Jane. Tapi itu membuat Jane murka, karena ia mengira John akan membunuhnya. Meski John sudah menjelaskan kalau ia tidak sengaja, Jane tetap memacu mobilnya dan menabrak John. Jane, stop the car! Now! Angry? Dan setelah kejadian itu, John mendatangi temannya yaitu Eddie. Ia cerita kalau Jane hendak membunuhnya. Tapi reaksi Eddie malah mengompori John kalau Jane jangan-jangan mata-mata atau pembunuh rahasia. Begitu juga dengan Jane, ia mendatangi temannya yaitu Jasmine. Ia bercerita jangan-jangan John adalah penembak jitu atau sniper. Dan Eddie malah membuat John agar percaya bahwa selama pernikahan, jangan-jangan tujuan Jane hanya memata-matai John. Keesokan harinya, Jane, Jasmine, beserta timnya memeriksa seisi rumah John. Dan tak lama, John pun datang. Ia terkejut melihat gudang rahasia tempat penyimpanan senjata. Semua senjatanya telah raib. Kemudian Jane dan timnya mencari tahu profil dan database John Smith. Tapi ternyata keberadaannya terlacak. Ia sedang berada di kantornya dan John masuk lewat lubang ventilasi gedung. Setelah mereka mengetahui keberadaan John, mereka langsung kabur pindah ke gedung sebelah. Sebenarnya John punya kesempatan menembak Jane, tapi ia tidak melakukannya. Kemudian John kembali mendatangi kantor Jane lewat lift. Dan Jane mengancam kalau di dalam lift terdapat bom. Jika tidak pergi, ia tidak akan ragu meledakkan lift. Dan John percaya kalau Jane tidak akan melakukannya. Tapi teman Jane keburu menekan tombol dan lift pun meledak. Goodbye, John. Reaksi Jane panik. Sebenarnya ia masih punya rasa khawatir terhadap John.
Tapi John tidak bodoh. Sebenarnya ia ada di lift sebelah dan ia masih selamat. Jane menangis, mengira John sudah tewas, tapi secara mengejutkan tiba-tiba John datang. Lalu ia mengatakan kalau ia ingin bercerai karena ia mengira Jane benar-benar menginginkan ia terbunuh. Kemudian secara tidak diketahui oleh John, di dalam jas terdapat bom berdaya ledak rendah. Dan itu merupakan kedua kalinya Jane mencoba membunuhnya. You know that your ticket. Get back! Saat ditanya bagaimana perasaannya di awal pertemuan, Jane malah menjawab kalau sebenarnya ia tidak punya perasaan apa-apa dan ia menganggap bahwa John adalah sasaran pembunuhan yang paling indah. Dan saat John pulang ke rumah, Jane tiba-tiba dengan sengaja menabrak mobil John. Lalu John masuk lewat jendela dan mengambil senjata. Kemudian baku tembak antara kedua pembunuh bayaran profesional terjadi. You still alive, baby? Meski mencoba saling bunuh, mereka berdua masih memanggil dengan panggilan sayang. John kehabisan peluru, lalu ia melepas selang kompor gas dan terjadi ledakan. Lalu pertarungan terjadi dan itu membuat barang-barang perabot rumah tangga banyak yang pecah dan hancur. Kemudian tibalah momen saat mereka akan saling tembak. Tapi John tidak bisa. Sepertinya John masih mencintai Jane. Can't do it. Come on! Lalu para tetangga mengetuk pintu rumah karena mendengar seperti ada keributan. John beralasan tidak terjadi apa-apa dan semuanya baik-baik saja. Lalu mereka berdua minum dengan gelas yang pecah. Dan saat mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka diserang dan itu ternyata robot yang membawa bom. Dan kondisi rumah mereka pun hancur. Lalu mereka berdua pergi bersama dengan sebuah mobil. Dan di perjalanan, John bilang kalau ia tidak suka masakan seorang pembunuh bayaran karena rasanya sangat aneh. Lalu tiba-tiba di belakang ada beberapa mobil pengintai yang membuntuti. Dan Jane mengambil alih posisi, ia yang menyetir mobil. Sementara John menembaki mobil pengintai tersebut, tapi sepertinya mobil tersebut anti peluru. Lalu John berinisiatif ke belakang mobil dan bertarung langsung. Dan menarik tuas granat, lalu meledak. Setelah itu mobil dipepet dan nyaris tertabrak truk. Dan dalam kondisi kejar-kejaran, mereka berdua dengan santainya mengobrol. Dan Jane jujur kalau ia adalah yatim piatu. Pada saat pernikahan, orang tuanya yang hadir adalah pemeran bayaran. Lalu Jane bermanuver dan membalikkan posisi mobil. Dan ia langsung menembak ban kedua mobil itu. Dan mobil kedua-duanya tersebut terjungkal. Setelah itu John menemui Eddie. Dan Eddie bertanya apakah John sudah membunuh wanita pembohong itu alias Jane. Dan Eddie terkejut, Jane tiba-tiba ada di sampingnya. Eddie menyuruh John dan Jane berpisah karena jika mereka masih bersama pasti akan mati karena John dan Jane diburu oleh agen masing-masing. Kemudian Jane kembali memburu Benjamin Dance untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia ditahan di ruang bawah tanah gedung federal dengan tingkat keamanan yang tinggi. Dan John bergegas ke sana masuk melewati lubang saluran air. Dan setelah berhasil masuk, John meledakkan pintu masuk penjara, lalu melumpuhkan para penjaga di situ dan membawa kabur Benjamin Dance ke dalam mobil. Dan dibawalah
Benjamin Dance ke sebuah hotel. Di situ ia diinterogasi, mengapa bos kita berdua menginginkan kau dibunuh? Dan terjawab sudah, sebenarnya targetnya adalah kalian berdua. Dua agen menginginkan kalian saling bunuh, dan Benjamin Dance hanyalah umpan saja. Jane tidak menyangka setelah mendengar jawaban tersebut. Lalu John melihat di sabuk Dance terdapat alat pelacak. Dan benar saja, di luar sudah ada para agen mengepung hotel tersebut. Tapi mereka berdua keburu kabur dan bersembunyi di saluran air. Di situ John masih menanyakan tentang pernikahan. Apakah pernikahan ini juga omong kosong? Karena semenjak menikah dan sama-sama menjadi pembunuh bayaran, semuanya hanya bohong belaka dan semuanya hanya pura-pura. Kemudian mereka berdua keluar dan masuk menuju sebuah toko. Mereka sambil menyiapkan senjata untuk melawan para anggota agen. Dan satu persatu, secara sunyi dan senyap, musuh dilumpuhkan. Lalu Jane melempari musuh dengan pisau. Tapi di lemparan ketiga, ia tidak sengaja mengenai kaki John. Kemudian rencana mereka adalah John maju dan Jane melindungi dari belakang sebagai sniper dan John bergerak searah jarum jam. Tapi keberadaan Jane diketahui dan ia tertembak. Sambil merangkak, ia masih menembaki musuh sambil bertahan. Mereka berdua terdesak dan tertembak beberapa kali. Beruntungnya mereka memakai rompi anti peluru. Dan setelah itu, inilah dia aksi duet maut, pembunuh bayaran dan penembak jitu diperlihatkan. Dan di akhir cerita, kita kembali lagi ke wawancara di awal film. Mereka berdua diberi pertanyaan apa rencana selanjutnya. John pun menjawab, berhubung rumah telah hancur, rencana selanjutnya adalah membangun rumah dengan tujuan agar hubungan rumah tangga lebih harmonis lagi. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah untuk kalian yang sudah berumah tangga, pertahankanlah pernikahan kalian. Cobaan, halangan, rintangan yang berbahaya sekalipun yang datang menimpa, jika kita mampu mengatasinya, hubungan yang awalnya membosankan dan hambar akan terasa lebih harmonis dikala kita mampu melewati rintangan tersebut seperti yang terjadi di film ini. Saya ML Movie dan sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.